祭品已经准备好了，那就买。一种是无法满足于。我不管你是不是不爱人家了。 Kita akan membahas film yang berjudul Beauty Tribe dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita sebuah petualangan cinta. Lin Zihui merupakan seorang playboy yang gemar banyak wanita untuk dijadikan wig-wig dan pada akhirnya ia harus terdampar di suku Haliba untuk dijadikan genjotan para suku itu. Mampus lu. Mengingat penonton sudah terangsang, langsung saja memasuki alur ceritanya. Diawali seorang pria yang bernama Lin, tampaknya dengan seorang wanita di dalam kamar, dan terjadilah penggenjotan saat mereka sedang enak-enakan bareng tiba-tiba HP berbunyi. 他干嘛呢？这么久都不给人家打电话。 Ternyata itu adalah salah satu pacarnya dia mana wanita ini ingin sekali ketemu Lin. Pada akhirnya Lin pun beribu-ribu alasan kepada pacarannya yang sudah digenjot tadi untuk pulang, dan akhirnya Lin pun mendatangi pacar yang menelponnya tadi. Dan pastinya akan melakukan penggenjotan bareng. Saat Lin sudah sampai di rumahnya ia kemudian mengetok-ngetok pintu tampaknya tidak ada sautan. Lin pun masuk ke rumahnya tampak suasananya gelap. Tidak lama setelah itu wanita menelponnya tadi keluar dengan pakaian seksi. Wanita tersebut mengikat tangan Lin tidak pakai lama wanita tersebut membawa pentungan dan akhirnya Lin pun dipukul dan pingsan. Saat Lin tersadar ia berada di padang Uhud. Ia tidak menggunakan baju. Lin heran apa yang sudah terjadi. Kemudian ia menemukan balon mainan di kantong celananya, dan ternyata foto wanita yang tak lain adalah pacar Lin semua. Jadi wanita yang Lin mainkan selama ini adalah bersahabat semua. Itu wanita tadi memukul Lin dan mengantarkan ke padang Ihud. Mampus lo Lin. Ah? 是他呀？我看看。我向伯父问好。贱人，才是你们这帮地底人，才是你，才是你。 Lalu Lin seorang diri di padang Uhud tersebut. Saat ia sendirian berjalan di padang pasir dan ingin mencari pertolongan, Lin pun pingsan karena kehausan dan kecapean. Setelah ia melihat dari kejauhan melihat air ia pun langsung mendekatinya dan meminumnya. Ternyata itu adalah bukan air melainkan hanya halusinasinya saja. Lin akhirnya putus saja dan tiba-tiba sekelompok wanita dengan pakaian zaman baholak mendatangi Lin. Lin akhirnya mendekati wanita ini dan dengan lancang Lin membuka masker wanita tersebut. Alhasil pengawal naik kuda itu menyerang Lin sampai pingsan. Wanita tersebut adalah Talia, ia adalah ratu suku Haliba. Di sini Lin dibawa ke tempat mereka dan sesampainya di sana Lin pun dimasukkan ke dalam kurungan. Beberapa hari kemudian Lin tampaknya sudah putus asa lalu datanglah seorang pria memberikan minum. Ternyata pria ini adalah Profesor Ping, ia juga tertangkap sama suku Haliba karena melakukan penelitian di sekitar gurun tersebut. Selain itu Ping juga mengatakan bahwa besok ada upacara pengorbanan dan tentunya salah satu dari tahanan mereka akan dijadikan korban. Jadi ada cara agar mereka tidak memilih kamu, kamu harus terlihat konyol di depan suku tersebut. Setelah itu Profesor Ping pun pergi, ternyata banyak sekali tahanan suku ini yang mereka tangkap, dan pastinya satu persatu akan dijadi tumbal pengorbanan. Tibalah saatnya upacara pengorbanan dan para tahanan pun dibawa dan salah satunya adalah Lin. Walaupun Lin sudah melakukan seperti orang gila tapi pada akhirnya ia tetap dibawa, sesampainya di tempat persembahan dan seperti biasa. Dan menari di pembukaan itu kemudian para tahanan diperiksa jika jamurnya kecil akan dipotong. Dan tiba giliran Lin dan saat Ratu melihat jamur Lin, Ratu pun kaget karena jamur Lin sangatlah besar dan Lin terpilih menjadi suami Ratu Talia karena ia memiliki jamur sangat besar. Tapi di sini Lin berstatus menjadi budak, ia dijadikan suami sementara oleh Talia. Lin pun masuk ke kamar Ratu tapi di sini Lin sangat agresif secara ia adalah pawang jamur, dan Ratu Talia melihat ia tidak menyukainya, hasil Lin pun harus disiksa di mana pantatnya harus ditusuk menggunakan kayu. 你们想要一个个来啊！哎呀，啊！ Di
Keesokan harinya Profesor Ping membawa Lin pada Master Ula, lalu di sini Master Ula menjelaskan bahwa Lin menjadi budak ratu dan Lin diberikan selama 3 bulan untuk membuat ratu hamil, jika tidak maka Lin akan dibunuh. 那是王的男人。 Profesor Ping membawa Lin dan Lin pun bertanya jika ia berhasil menghamili ratu apakah akan dilepaskan. Itu tidak mungkin, ratu akan menunggu bayi lahir dan setelah itu baru dirimu akan dibunuh. Ceritanya di sini tidak akan ada dilepaskan. Semua berujung pada kematian. Lalu Profesor membawa Lin ke sebuah pasar yang ada di tempat ini, di mana di sini adalah budak-budak pria dan di mana seorang wanita sedang menawar. Setiap pria yang dilelang tentunya ini akan dijadikan sebagai pemuas nafsu para wanita ini, yang pada akhirnya genjrot bareng, dan di sini sempat keributan karena 2 wanita menginginkan satu pria, akhirnya ia bertarung sampai mati. 谢谢老大撕了你！别小心！我的，我要走了！ Suatu hari tangan kanan Ratu Aima melaporkan kepada Ratu bahwa salah satu suku Taisda mencoba mendekati kekuasaannya, dan Aima minta izin untuk menyerang, karena di sini Ratu tidak mau karena peperangan terjadi. 对我们来说是个威胁。这么做的，马上让他们回来。 Setelah itu Ratu terlihat pusing, kemudian Lin melihat Ratu langsung mendekatinya. Bahwa ia bisa mengobati Ratu yang sedang sakit, singkat cerita Lin memijat Ratu dan Ratu menjadi tidak begitu pusing lagi. Akhirnya Ratu menawarkan kepada Lin apa yang diinginkan. Di sini Lin meminta ke rumah, kemudian Ratu cantik memberikannya. Keesokan harinya Lin dan Profesor membersihkan rumah yang diberikan oleh Ratu. Lin kemudian berkeinginan akan membuat salon kecantikan supaya enak digenjrot. Tujuan Lin adalah agar suku Haliba percaya kepada mereka. Dan tentunya membuat mereka lebih cepat kabur dari tempat itu. Ternyata tempat usaha mereka disukai para 我 perempuan 很犯了 Haliba. 一尊发，今天让人变漂亮的地方。漂亮。 Lain itu ia membuat Ratu percaya padanya, dia mana dia memberikan pelayanan terbaik untuk Ratu. Sekalian Lin mengungkapkan bahwa ia cinta sama Ratu, tentunya ini semua hanyalah rekayasa Lin, agar Ratu percaya padanya. Namun di sini Ratu tidak tahu apa itu cinta. Saat asik-asik merayu tiba-tiba terdengar suara dari luar, yang berteriak-teriak memanggil Ratu. Ternyata salah satu anak suku Haliba masuk ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Di sini Lin menawarkan bahwa ia bisa menolong anak tersebut. Awalnya tidak percaya tapi Ratu memberikan kesempatan. Dan benar saja Lin berhasil menyelamatkan anak itu. Ini cara baik membuat perempuan suku tersebut suka kepada Lin terkecuali Ratu Thalia. Keesokan harinya para wanita suku Haliba sangat senyum-senyum melihat Lin dan memberikan bunga. Di sini Lin berhasil membuat suku Haliba untuk suka padanya. Saat malam tiba salah satu penduduk Haliba memberikan racun ke dalam sumur. Tujuannya adalah tak lain membuat penduduk mati. Dan ia bisa kabur dari tempat tersebut. Sementara itu Lin dan Profesor merencanakan untuk kabur keesokan harinya. Saat Ratu dan prajuritnya pergi tugas, keesokan harinya Ratu dan prajuritnya pergi dan Lin juga ikut. Dan saat perjalanan ada suku lain menyerang mereka, hasil suku Haliba harus mundur menghadapi lawannya. Suku tersebut adalah Tesda yang mayoritas pria semua. Di sini Lin berhasil menyelamatkan Ratu dan berpisah dengan prajuritnya. Dan mereka pun harus bermalam-malaman di gua. Ratu bercerita bahwa di pulau ini dahulu kala ada beberapa suku, salah satunya suku Haliba dan suku Tesda yang menyerang mereka. Setiap tahunnya terjadi perperangan antar suku tersebut. Hingga suatu hari dari dunia asing muncul pria yang bernama Osa dan ia memakai kuda berwarna putih, lalu Osa menanyang semua suku di pulau tersebut. Akhirnya Osa berhasil menaklukkan semua suku dan ia memberikan perjanjian di mana semua suku harus hidup damai. Dan masing-masing suku tersebut menyetujui dan pada akhirnya suku Tesda bosan dengan perjanjian itu. Jadi suku Tesda memutuskan menyerang suku Haliba. Setelah malas bercerita keduanya melakukan genjerotan bareng. Sementara itu suku Tesda merencanakan untuk menyerang suku Haliba. Keesokan harinya Lin dan Ratu melihat sukunya keracunan air sumur, yang tak lain adalah budak salah satu perbuatan suku Tesda. Ratu pun menyuruh untuk melepaskan para tahanan pria. Agar bisa membantu suku Tesda yang akan menyerang, namun Profesor Peng tertangkap saat melarikan diri. Di sini Profesor mengatakan kepada Lin, mengapa masih di sini? Bukannya kita akan kabur bersama? Saya sangat lama menunggumu lama di perbatasan. Dan akhirnya saya tertangkap kembali. Ratu mendengar itu sangat marah karena selama ini ia berpura-pura baik padanya agar ia bisa kabur. Akhirnya Profesor dan Lin diasingkan, di mana ia dilepaskan di padang gurun dan dilarang untuk kembali.
Jika Ratu melihatnya lagi maka Lin akan dibunuh. Saat menuju pergi ia melihat suku Tesda menuju suku Haliba dengan pasukan yang sangat banyak. Lin pun memutuskan kembali untuk membantu suku Haliba. Profesor sempat berargumen dengan Lin karena tidak setuju. Di sisi lain suku Tesda sudah sampai ke tempat Haliba dan di sini suku Haliba kalah karena banyaknya suku Tesda di sini. Para suku Tesda menangkap suku Haliba. Tak disangka Profesor terlebih dulu ke tempat suku Haliba dan ia berhasil menolong salah satu anak walaupun akhirnya ia pingsan dihajar pria suku Tesda. Sementara Raja Tesda mendatangi Ratu Thalia dan di sini Master mengelabui Tesda namun ia gagal dan pada lahirnya ia dihajar. Saat suku Haliba tertangkap dan putus asa, tiba-tiba Lin memakai kuda putih. Ratu pun bertanya kenapa kau kembali. Lin menjawab bahwa ia mencintainya. Setelah itu Lin menantang Raja Tesda dan perkelahian dimulai. Setelah sudah lama bertarung akhirnya Lin memenangkan pertarungan itu. Tampak suku Haliba sangat bahagia dan berkat Lin, Profesor menjadi idola para ciwik-ciwik. Terlihat para suku Haliba melakukan upacara pengorbanan dan yang korbankan adalah Lin. Kenapa bisa begitu? Sesuai peraturan jika Ratu mengandung dan melahirkan maka Lin akan dikorbankan. Itulah kenapa Ratu Thalia menyuruh pergi dan kenapa Lin kembali lagi dan peraturan tetaplah peraturan. Cerita selesai.